Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat kue bika Ambon panci. Jadi buat kawan-kawan yang nggak punya oven, nggak usah khawatir ya. Masih bisa bikin kue bika Ambon. Pokoknya soal rasa nggak kalah dengan bika Ambon yang pakai oven. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan 250 ml santan. Di sini saya pakai santan ukuran sedang. Nggak terlalu encer, nggak juga terlalu kental. Ya, kalau kawan-kawan nggak punya santan fresh, ini saya pakai santan fresh ya. Bisa menggunakan santan instan, ukuran 65 ml dicampur dengan air, totalnya jadi 250 ml. Dan siapkan juga ada ini ya, bahan lainnya. Yang pertama ada 1 batang serai yang sudah digeprek. Nah, di sini ada 3 cm sampai 4 cm ini ya, kunyit yang sudah digeprek. Dan ada 4 lembar daun jeruk. Daun jeruknya disobek dulu ya, supaya harum. Nah, langsung aja siapkan panci. Ini rempah-rempahnya kita masukkan. Dan santannya masukkan. Langsung kita masak sampai mendidih. Kita masak dengan api sedang. Sambil diaduk-aduk, masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih ya, langsung aja kita matikan apinya dan kita dinginkan sampai hangat kuku. Untuk menggeprek si kunyitnya agak hancur supaya nanti kuningnya itu bagus. Nah, seperti ini ya. Ini kita dinginkan ya, boleh diangin-angin juga. Nah, sekarang kita siapkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh full ya, si ragi instannya. Nah, kurang lebih seperti ini, penuh ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 50 ml air hangat. Aduk merata ya sampai gulanya larut. Kalau gula sudah larut ya, sekarang kita tutup aja. Ya, kita simpan dulu kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja kita siapkan bahan yang lainnya. Siapkan mangkuk yang agak besar. Tambahkan 150 gram tepung tapioka ya, ataupun tepung kanji atau tepung aci. 75 gram tepung terigu. 160 gram gula pasir. Kita aduk merata. Ini mangkuknya saya ganti ya, tadi kekecilan. Sekarang kita tambahkan air santan. Kita saring ya. Pastikan air santannya tidak panas. Ini udah hangat-hangat kuku. Oke. Kita aduk. Kalau sudah tercampur, saya tambahkan vanili. Di sini saya pakai vanili cair ya. Setengah sendok teh. Kawan-kawan boleh menggunakan vanili yang bubuk. Dan tambahkan juga 3 butir telur ayam. Kita kocok dulu telurnya sampai pecah ya. Nah, kalau udah pecah seperti ini, langsung kita tuang ke dalam adonan. Langsung aduk merata. Kocok-kocok. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan ragi yang tadi kita seduh. Nah, ini raginya ya. Sudah saya simpan ya kurang lebih 10 menit. Kita lihat. Nah, raginya masih aktif mengembang. Kalau raginya tidak mengembang seperti ini, berarti raginya sudah tidak layak buat dipakai ya. Boleh diganti yang mengembang seperti ini. Karena kalau raginya tidak aktif ataupun tidak mengembang, nanti hasilnya itu nggak maksimal, nggak akan berserat ya. Nah, kita aduk merata si ragi dan adonan. Oke, kalau sudah merata seperti ini ya. Nah, ini udah oke banget. Sekarang adonannya kita tutup. Di sini saya akan nutupnya menggunakan plastik wrap ya. Kalau kawan-kawan nggak ada plastik seperti ini, boleh menggunakan serbet bersih ditutup. Lalu adonan ini kita simpan dulu ya sampai mengembang, estimasi kurang lebih 1 jam lamanya. Nah, sekarang kita siapkan loyang ya. Di sini saya pakai loyang ukuran 18 cm. Dan ini loyangnya sudah saya olesi dengan mentega, lalu ditaburi dengan tepung terigu. Jadi sekarang loyangnya kita panaskan karena 10 menit lagi ya untuk menuju 1 jam. Jadi ini akan saya panaskan bersama pancinya ataupun citel. Nah, ini adonan kuenya ya. Setelah saya simpan selama 1 jam. Nah, kelihatan adonannya mengembang ataupun berbusa. Ini tandanya raginya benar-benar masih aktif ya. Tuh berbusa.
Langsung saja kita aduk dulu. Kita aduk-aduk ya, sampai kempes lagi. Nah, kalau udah kempes, akan saya tambahkan 3 sendok makan. Ini margarin yang dicairkan. 3 sendok makan ya. Lalu saya tambahkan sejumput garam, kurang lebih 1/4 sendok teh. Aduk merata. Oke, ini semua adonan sudah ready ya. Langsung kita tuang ke dalam loyang panas. Nah, di sini saya menggunakan citel ya, ataupun panci katel. Dan ini sudah saya panaskan 10 menit beserta loyang. Dan untuk dasarnya saya lapisi ya dengan keramik supaya tidak langsung kena dasar. Langsung adonan kita tuang. Jangan lupa diaduk dulu ya. Nah, tuang pelan-pelan aja. Nah, adonannya kita panggang ya dengan api sedang tanpa penutup. Biarkan aja seperti ini sampai nanti permukaannya ini berbuih ataupun berbusa ya, bergelembung. Dan ini bisa memakan waktu sampai 40 ataupun 50 menit tergantung dari adonannya. Oke, kita biarkan aja seperti ini. Nah, ini setelah 30 menit ya, kita panggang. Jadi adonannya sudah berbuih. Nah, kita masih harus panggang ya, biarkan aja sampai nanti permukaan ini agak sedikit matang. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini adonannya ataupun kuenya sudah saya panggang selama 50 menit ya. Sampai permukaannya itu bolong-bolong ya, seperti ini. Untuk lama pemanggangan itu pasti tiap kue akan berbeda-beda ya, tergantung dari volume api dan panasnya si panci atau panasnya si citel ini. Jadi sekarang kita tutup panggang sampai matang, estimasi 10 sampai 20 menit, pokoknya sampai matang. Nah, setelah saya panggang ya, dari tadi pas ditutup ya, selama 15 menit kelihatan udah matang ya. Jadi sampingnya itu udah berwarna sedikit kecoklatan ataupun golden brown seperti ini. Berarti ini udah matang. Untuk lama pemanggangannya itu disesuaikan dengan kue masing-masing ya, pasti akan beda-beda. Langsung aja kita angkat. Ini kita angin-angin dulu ya sampai hangat. Nah, ini kuenya setelah saya angin-angin ya, tapi ini masih panas. Kita sisir sebelum dikeluarkan dari loyang supaya nanti mudah untuk mengeluarkannya. Kalau udah disisir langsung aja kita keluarkan. Kita pindahkan ya. Nah, ini hasil kuenya ya. Oh, tampilannya sangat cantik ya. Kuningnya ini kuning alami dari kunyit, aromanya sangat harum. Langsung aja sekarang kita potong ataupun kita iris. Nah, ini ya setelah diiris, lihat. Jadi si seratnya itu sempurna. Ya. Langsung ya kita lihat tengahnya. Wow. Mari makan. Luar biasa. Enak banget. Luarnya itu garing ya. Nah, gurih. Dalamnya itu kenyal. Lihat serat-seratnya full ya. Gurihnya dan manisnya juga pas. Harum dari itu ya, ada serai, daun jeruk dan juga kunyit. Wow, tambah sempurna. Soal rasa tidak mengecewakan ya. Ini benar-benar enak. Cara sangat gampang, bahan-bahan super simpel, sangat wajib untuk dicoba. Bagi kawan-kawan yang nggak punya oven ya, nggak usah khawatir, masih bisa bikin kue yang enak. Oke kawan, untuk videonya sampai di sini dulu. Pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.